Rujukur Rasuli sallallahu alaihi wasallam utawi iki iku kundure atawa wangsule Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati maring Madinah akoma tetep atau ya semanggon lah gak suwe sapa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam buka ing dalem Tabuk ayaman ing dalem pirang-pirang dino. Ini suatu tempat jaa teko hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asnaiya ing dalem tengah-tengahe Tabuk sapa Yuhanna iku sapa sahibu Ailata iya penduduke Ailah. Ailah ini adalah nama tempat atau kota yang terletak di antara Syam dan Hijaz. Wa ma'ahu iku sartane Yuhanna atau sahibu Ailah ahlu Jarba'a utawi penduduk Jarba'. Jarba' ini juga merupakan suatu desa atau tempat Syam bagian selatan. Ini di tafsirnya itu ada. Wa ahlu Adruhalan penduduk Adruha wa ahlu Mina'alan penduduk Mina'a. Yang dimaksud di sini juga ada itu. Adruha Mina'aya keduanya adalah kota di Syam juga. Ini juga nama tempat. Fasolahu mongko padha njaluk damai sapa sahibul atau penduduk Ailah termasuk penduduk Jarba, penduduk Adruh, penduduk Mina'ah hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta damai ala iqtail jizyati ing atase maringi atau bayar pajak atau jizyah. Fa'ata mongko maringi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ing sahibul Ailah termasuk penduduk Jarba, penduduk Atruh, penduduk Mina al amana ing keamanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Rasulullah tinggal beberapa hari di Tabuk. Tiba-tiba datang Yuhanna, nama orang yaitu penguasa Ailah, datang menghadap bersama rakyat Jarba dan penduduk Adroh dan penduduk Mina. Mereka datang mengadakan perdamaian, mengajak perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau atau Rasulullah sanggup atau merestui, kalau sekarang itu merestui untuk perdamaian dengan, kalau memang dengan syarat mau membayar upeti atau pajak, dan sanggup membayar pajak-pajak, maka Rasulullah menjamin keamanan bagi mereka. Mereka siapa? Yaitu penduduk Ailah, termasuk Jarba, Atruh, dan penduduk Mina. Lalu beliau bermusyawarah. Ini terusannya demikian. Summastasyara nuli musyawarah sapa nabi atau rasul sallallahu alaihi wasallam
ashabahu ing pira-pira sahabate Rasul bisairi ing dalem perjalanan, masalah perjalanan yang lebih jauh ini ilama maring perjalanan atau tempat wa kang utawi ma atau perjalanan iku abadu luweh adoh minta buka tinimbang saking daerah atau tempat Tabuk. Lalu Rasulullah bermusyawarah dengan beberapa sahabatnya untuk melanjutkan perjalanan yang lebih jauh daripada Tabuk. Makanya kita kalau ada sesuatu atau permasalahan apapun, permasalahan sebesar apapun atau sebanyak apapun, bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi musyawarah itu adalah perintah Al-Quran, perintah hadis juga. Maka jangan sungkan-sungkan atau malu-malu melakukan musyawarah di antara teman, di antara sesama dan sebagainya. Itu adalah anjuran, musyawarah adalah anjuran Al-Quran. Barang siapa yang mau bermusyawarah maka tidak akan mengalami penyesalan di kemudian hari. Maka harus kita indahkan itu anjuran Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik, hidayah dan maunanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Faqala mongko takon atau berkata lahu maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Umar in kunta lamun ana sapa panjenengan iku umirta den perintah sapa panjenengan fasir mongko berjalan sapa panjenengan. Faqala mongko bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laukum tu lamun ana sapa ingsun iku umirtu den perintah sapa ingsun bisairi kelawan jalan atau melanjutkan perjalanan lam astasir mongko ora musyawarah sapa ingsun. Suma amaro nuli merintah sapa Rasulullah birujuki kelawan bali ilal Madinati maring Madinah. Jadi ini waktu itu adalah Umar bertanya inabisami termasuk jumu'an minarum kasiratun walesa dia adun min alil Islam waqat danauna fa'af ra'ahum. Nah ini terus tafsirannya ini. Wala raja'na fi hadis sana kata naro dan seterusnya. Akhirnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila engkau diperintah Allah maka lanjutkan perjalanan. Beliau menjawab, yakni Rasulullah menjawab, jika aku telah mendapat perintah maka tak perlu bermusyawarah. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar kembali ke Madinah, tidak usah meneruskan perjalanan yang lebih jauh lagi, disuruh untuk kembali ke Madinah. Walama qarubalan nalikane atos tatkalane pareng minal Madinati saking Madinah jaa teko hu ing nabi sapa jamaatun jamaah atau golongan atau orang banyak minal munafikina kang saking pira-pira wong kang munafik. Orang munafik itu kelihatannya manis bibirnya tapi di dalamnya
tidak sependapat dengan apa yang dikatakan. Jadi ibarat esok deli sore tempe, sore deli esok tempe dan sebagainya, itu kita jangan begitu. Harus kita waspadai kalau ada orang munafik di sekeliling kita. Kalau memang itu mau diingatkan, ya diingatkanlah yang baik, biar imannya baik juga. Termasuk kita harus saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Maka dari itu kita jangan bosan-bosan untuk berjuang. Orang munafik gimana? Balik di mana? Walama karubalan nalikane parek atau dekat sapa Nabi minal Madinati saking Madinah. Jaa tekahu ing Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing teka jamaatun golongan atau gerombolan atau orang banyak minal munafikina kang saking pira-pira wong munafik. Talibina hale padha nyuprih dilai minhu saking Nabi kang saking Nabi. Ayu sholia ing yen to salat atau nglakoni salat sapa Nabi lahum maring bareng maring munafikin, bersama munafikin fi masjid dirorin ing dalem masjid diror. Nah, masjid diror ini adalah sebuah masjid yang dibangun sekelompok orang munafik untuk menandingi Masjid Kuba pada waktu itu. Masjid Kuba di Madinah, kalau kita sembahyang di Masjid Kuba seakan-akan pahalanya bagaikan satu umrohan, pahalanya sama dengan satu umroh. Akhirnya bagaimana? Setelah itu fasa ala mongko takon sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hum ing munafikin an sababi binai saking sebab mbangune Masjid Diror. Ditakoni sebab Masjid Diror itu bangun kula apa? Fa khalafu mongko padha sumpah sapa munafikun billahi demi Allah, sumpahnya begitu. In aradna lamun ngarepake sapa kita ilal husna kejaba apik wallahu utawi Allah iku yashhadu nyekse apa weruh atau nyekseni sapa Allah innahum satune munafikin iku lakadibuna yakti padha goroh kabeh. Fa amara mongko merintah sapa Rasul atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ing pira-pira sahabate Nabi bihadmihi kelawan ngrubuhake Masjid Diror. Fa fa'alu mongko padha agawe sapa sahabat Nabi. Jadi perlu kita ketahui, ketika beliau atau Rasulullah sudah dekat dengan kota Madinah, datang sekelompok kaum munafik. Mereka meminta agar beliau atau Rasulullah bersedia mau sholat di dalam masjid atau sebuah masjid, yakni yang dimaksud adalah Masjid Diror. Masjid Diror ini adalah yang dibuat atau yang membangun orang munafik. Tujuan mereka untuk menandingi Masjid Kuba. Beliau bertanya kepada mereka, pada orang yang munafik, alasan mereka membangun masjid itu. Ditanyakan mengapa alasannya itu apa kamu kok kalian membangun Masjid Diror. Mereka bersumpah demi Allah, kami hanya menghendaki kebaikan. Itu kata dia, mereka yang munafik. Tetapi Allah Maha mengetahui bahwa mereka itu berdusta. Kemudian masjid itu dirubuhkan atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau berjuang atau di kapan saja berjuang, jangan menunggu ilmunya tinggi. Kalau ilmu kita diminta orang lain, ada yang menghendaki digunakan orang lain, sampaikanlah walaupun ilmunya tidak seberapa. Jangan menunggu ilmu setinggi langit. Enggak usah balighu ani walau ayatan. Sampaikanlah
dariku, yakni Nabi, walaupun satu ayat atau satu bab, misalkan bab fikih dan sebagainya. Jadi perjuangan kita itu tidak berjalan mulus, pasti ada rintangan, ada aral di tengah jalan. Itu pasti. Kalau memang tujuan kita baik, tujuan mencari ridho Allah semata, fa insyaallah walaupun beberapa rintangan tetap bertahan, dan Allah akan meridhoi apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan. Maka dari itu semoga ilmu kita bermanfaat, barokah, mendapatkan ridho guru dan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmati wa amitana fi tariqati wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.